Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi di dalam acara Manalema hari ini 16 Agustus 2022. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bersama-sama boleh hidup menyukai hati Tuhan dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak dalam surga, terima kasih banyak kasih setiamu Tuhan menyertai kami, anak-anakmu pada pagi hari dengan tubuh yang sehat dan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang menguatkan kami, memerdekakan kami dari segala dosa. Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami mendoain, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Kita sudah 77 tahun merdeka, ya, bukan masa yang pendek, sudah. Tapi kita sebagai umat manusia, warga Indonesia wajib mengisi kemerdekaan ini, ya, kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang dahulu, biar kita tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan ini, ya sudah, karena kita sudah bebaskan dari penjajah. Begitu semua anak-anak Tuhan, saudara saya sudah dibebaskan dari penjajahan iblis. Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari iblis, tidak menjadi hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan kita baca di dalam Roma 6 ayat 18. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saat ini ketahuilah kita sudah percaya Yesus sudah tebus dari Tuhan, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahulu kita adalah hamba dosa, tapi sekarang kita sudah ikut Tuhan, diampuni, ditebus dosa kita, dan kita dimerdekakan dari dosa, lepas dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi perubahan saudara, ya, seperti orang kalau dijajah itu tidak punya hak apapun, semua penjajah yang menguasainya, ya, hukum penjajah. Tapi kita merdeka umat manusia, ya, merdeka memuji Tuhan, merdeka untuk menyembah Tuhan, merdeka dengan segala sesuatu di bawah penyertaan Tuhan, saudara, ya. Apakah manusia lama, ya, apakah kita masih menjadi manusia lama yang menjadi hamba dosa? Tidak, kita akan diubahkan dari hamba dosa, manusia lama menjadi manusia yang hidup dalam jadi hamba kebenaran, ya, saudara, ya. Ya, kita mengadani firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan untuk anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu surat Galatia, ya. Kalau kita dahulu sebelum percaya Tuhan masih dijajah oleh kuasa kegelapan, kita jadi hamba dosa, ya, perbuatan daging kita yang nyata, ya. Yaitu apa saja perbuatan daging itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu perbuatan daging. Kita di dalam Galatia pasal 5, ya, ayat ke 20, ya, itu perbuatan daging manusia yang masih jadi hamba dosa, ya. Akan tetapi jika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu ada yang tidak hidup dan berkumpul. Perbuatan daging, ya, perbuatan daging adalah 19, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, pencintaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sebab itu semua ini kuhubungkan kepada kamu seperti yang aku buat dahulu, bahwa bangsa melakukan hal ini, demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itulah hamba dosa, saudara, ya. Hidup manusia lama penuh dengan kemarahan, iri hati, kedengkian, benci, macam-macam, saudara, ya, percabulan dan macam-macam. Tapi puji Tuhan, setelah kita sudah dibersihkan, diampuni, setelah kita dimerdekakan dari segala ikatan dosa ini, ya. Dosa yang mengikat manusia, ya, berbuat baik, belajar berbuat
tidak bisa selalu jatuh ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan, sudah dan saya dimerdekakan sekarang oleh darah Kristus, jadi orang yang merdeka bersama Tuhan, jadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Seperti dikatakan tadi di dalam Roma tadi dikatakan hamba kebenaran, ya. Kita bukan jadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran, ya. Apa hamba kebenaran? Hamba kebenaran itu kita berbuat sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, ya. Buah-buah yang indah yang bisa dinikmati oleh sekitar kita. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat ke 22. Tetapi buah roh, ya, buah roh ini hidup dalam kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang telah menjadi milik Kristus Yesus, saudara dan saya milik Kristus Yesus, ia telah menyiapkan daging dengan segala haram nafsunya dan keinginannya. Kalau kita hidup di bawah baiklah kita hidup juga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Janganlah kita gila hormat, jangan kita menantang dan saling mendengki, tapi biar kita tetap mengasihi, ya. Seperti katakan tadi apa? Mengemah lembutan, mengasihi, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, kemurahan dan kebaikan. Hidup anak Tuhan yang sudah merdeka, bebas dari dosa, yaitu dengan hidup bukan dari hukum dosa, tapi dalam hukum kebenaran, ya. Maka kita menguatkan sesuatu sikap yang indah-indah seperti ditulis Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya sudah, ya. Bukan kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang indah, ya. Ada kasih, sukacita, ada kesabaran, kelemah lembutan dan sebagainya, ya. Angka indahnya saudara, anak Tuhan hidup seperti ini, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, ya. Maka semua akan indah, ya sudah, ya. Indah sekali. Tidak ada yang mengganggu, ya. Dikatakan tidak ada yang menyalahi hukum-hukum di dunia ini. Semua itu sangat indah, sudah, ya. Bagaimana kita hidup dalam hal jadi hamba kebenaran. Jadi kita menaklukkan hidup kita percaya penuh di bawah hambanya Yesus Kristus. Maka semua saudara-saudara hidupnya, rumah tangganya, pelayanannya di masyarakat akan jadi indah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tapi satu kasih Kristus, ya. Dan kasih Kristus, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah dan penguasaan diri. Penting, Bapak Ibu, penguasaan diri. Kadang-kadang tidak disadari pada orang itu tidak menguasai dirinya, ya. Tiba-tiba dengan berita sedikit membuat kaget atau sakit hati, langsung meresponi dengan menguap-nguap. Tidak ada penguasaan diri. Sudah kita baca minta Roh Kudus untuk menguasai diri. Bagaimana kita menghadapi sikap respon kita kepada kehidupan sehari-hari, ya. Pada teman-teman kita atau pada famili keluarga kita, mungkin ada kata-kata yang menyakitkan hati kita, mungkin perbuatan yang merugikan kita, biar kita baca sabar, mengalah, kemurahan, ya, murah pengampunan, ya, setia dan tidak emosi membab. Kalau emosi membab itu tidak ada penguasaan diri. Penting Bapak Ibu, ya, kita hidupin penguasaan diri kita, ya. Kita hidup dimerdekakan oleh Tuhan, tidak hidup dalam hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Begitu sukacita, sudah tidak ada pertengkaran, akan terjadi damai sejahtera. Bisa bekerja dengan baik, melayani baik, kita hidup dalam satu keadaan yang merdeka, sukacita, semua rukun dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Biar kita mengisi kemerdekaan ini dengan hidup merdeka dan merdeka di dalam hamba kebenaran Tuhan, ya. Sekarang sampai sama-sama saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua jadi hamba kebenaran, maka hidup itu indah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam
bertetangga dan pekerjaan di luar akan jadi indah ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan kami hidup dalam kebenaran. Jadi hamba-Mu, hamba kebenaran Tuhan, kami sudah dilepaskan dari dosa, lepaskan dari hamba dosa, karena kami sudah percaya terhadap Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami. Semua anak-anak-Mu Tuhan sudah hamba kebenaran daripada Engkau, dan berbuat yang indah dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang hamba dosa dilepaskan, kami di hamba-Mu, hamba kebenaran, orang-orang yang merdeka dalam Yesus Kristus. Berkati semua umat-Mu yang menerima firman Tuhan ini, biar firman ini menguatkan kami Tuhan, mengajar kami untuk jadi tetap setia, mengikuti Tuhan sebagai hamba kebenaran daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mohon segala doa ini, haleluya, amin.